Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Imam Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sanah 852 min al-hijratin nabawiyyah, qala wa in jahada marwiyahu jazman rudda aw ihtimalan qubila fil asah wa fihi man haddatsa wa nasi. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tolong diaktifkan dulu share screen-nya, sudah ya. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau wa in jahada marwiyahu, kalau ada seorang syekh mengingkari riwayatnya, jazman, dia memastikan bahwa itu tidak benar riwayatnya, rudda, maka riwayat itu ditolak. Aw ihtimalan, atau dia tidak menolak dengan tegas, qubila fil asah, maka diterima menurut pendapat yang paling kuat. Wa fihi man haddatsa wa nasi. Taib. Ini jenis termasuk pembahasan dalam masalah sanad adalah man haddatsa wa nasi. Ya. Orang yang menceritakan kemudian dia lupa riwayatnya. Jadi surahnya adalah seorang murid datang kembali ke gurunya, untuk membacakan riwayat-riwayatnya, apakah dari satu buku atau hadis tertentu. Kemudian ketika dia bacakan kepada gurunya tidak menerima hadis tersebut. Dia mengatakan ini hadis siapa? Ya, dia tolak. Ini saya tidak tahu hadis ini. Hadis ini. Nah, maka masalahnya ketika si guru menolak riwayat yang pernah dia berikan kepada si muridnya, dan tentunya ini dengan catatan muridnya adalah murid yang siqah derajatnya, yakni makbul, siqah atau hasan, bukan rawi yang dhaif. Nah, jika si guru kemudian mengingkari riwayat tersebut, sementara gurunya atau muridnya adalah rawi yang siqah, bagus hafalannya, tapi dia mengingkari, maka apa status hadis tersebut? Apakah ditolak atau diterima? Ditolak atau diterima? Jelas ya? Nah, di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hukumnya ada dua, ada tafsil. In raddahu jaziman, kalau si syekh menolak riwayat tersebut dengan jazim, pasti. Misalnya dia katakan hadza kadzibun alayya, atau dia katakan la arifu hadzal hadis, atau dia mengatakan laisa min ahadisi, tegas dia pastikan ini bukan riwayat dia, maka kata beliau rudda, maka ditolak. Yakni hadis tersebut, hadis dengan sanad itu tidak bisa dipakai berdalil. Kenapa? Syekh mengingkari. Tapi kata beliau, in raddahu ihtimalan, tapi kalau dia menolaknya namun tetap ada ihtimal, yakni penolakannya tidak tegas. Misalnya dia menggunakan ibarat, dia mengatakan nasitu al hadis, misalnya dikatakan seperti itu, saya lupa apakah saya meriwayatkan itu atau tidak, saya meriwayatkan hadis itu atau tidak. 6. Atau dia mengatakan kalimat la arifu, saya tidak tahu hadis tersebut. Ini termasuk dalam kategori ihtimalan. Tadi saya katakan la arifu masuk dalam kategori jazman, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah masukkan dalam kategori ihtimalan. Yani saya tidak tahu dalam artian saya tidak tahu hadis ini, cuman saya tidak bisa, maksud saya di sini ketika dikatakan saya tidak tahu hadis ini, yakni saya tidak tahu apakah ini hadis saya atau bukan. Itu maksudnya. Adapun kalau dia mengatakan
saya tidak saya yakin ini bukan hadis saya. Dia pastikan seperti itu, saya yakin ini bukan hadis saya, jazman. Ya, maka yang seperti ini masuk dalam bentuk yang pertama. Adapun kalau dia katakan la arifu dalam artian saya tidak tahu apakah ini hadis saya atau bukan, nah ini masuk dalam kategori ihtimalan. Tapi kalau dia pastikan ini bukan hadis saya, ya, maka ini masuk dalam bentuk yang pertama. Jelas ya? Taib, maka kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, in raddahu ihtimalan maka qubila fil asah. Ya, ada khilaf dalam masalah ini, cuman yang paling rajih, yang paling sahih adalah diterima, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib, ini kesimpulan dalam masalah man haddatsa wa nasi. Tentunya dengan catatan tadi, muridnya adalah murid yang thiqah atau hasan, yakni yang bagus bobotnya. Jangan sampai muridnya yang salah hafal. Ya, jangan sampai muridnya yang salah hafal karena dia dhaif. Maka man haddatsa wa nasi, yakni bagi seorang murid yang thiqah mengabarkan kepada gurunya bahwa ini riwayat Anda ini. Tapi gurunya kemudian tidak menerima. Nah, apakah tidak menerima dalam bentuk jazim, yakni memastikan itu bukan riwayatnya, maka yang seperti ini al-qaul qaul syekh. Ketika syekh menolak dengan tegas, maka yang dipegang adalah ucapannya si syekh. Tapi ketika si syekh membantahnya, menyanggahnya, tapi ihtimalan, ya, tidak memastikan, ada kemungkinan, walaupun walaupun kemungkinan kecil, ya. Walaupun kemungkinan kecil, dia bilang dugaan besar saya bukan, tapi ya bisa jadi ada, tapi kemungkinannya kecil itu hadis saya. Walaupun kemungkinan kecil seperti ini, selama muridnya adalah thiqah, maka al-qaul qaulut tilmiz. Jelas sampai sini, maka ucapan yang dipegang adalah ucapannya si murid. 6. Ini pembahasan man haddatsa wa nasi. Kemudian ini seperti kasus ma'ruf dari Suhail bin Abi Shalih radhiyallahu taala an, ya. Suhail bin Abi Shalih radhiyallahu taala an, di mana disebutkan hadis Suhail bin Abi Shalih dari Nabi Hurairah tentang kisah asy-syahid wal yamin. Asy-syahid wal yamin. Disebutkan bahwa Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi, ya, beliau berkata dalam sanadnya, haddatsani bihi Rabi'ah Ibnu Abdurrahman an Suhail. 6. Jadi misal contohnya, misaluhu hadis man Abdul Aziz ad-Darawardi. Ad-Darawardi. 6. Dia mengatakan haddatsani man, kata beliau, haddatsani Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Suhail. Haddatsani Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Suhail. Nah, ini sanadnya Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi. Ini ma'ruf, termasuk rawi as-sahih. Nah, haddatsani Rabi'ah bin Abdurrahman an Suhail, dari Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, tentang hadis tentang asy-syahid bil yamin. Nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kisah di situ yang berkenaan dengan asy-syahid wal yamin. Kemudian kata Abdul Aziz rahimahullah, ya, perhatikan, Abdul Aziz awalnya meriwayatkan dari Rabi'ah dari Suhail. Kemudian kata Abdul Aziz, falaqitu Suhailan fasa'altuhu anhu falam ya'rifhu. Ya, maka saya kemudian berjumpa dengan Suhail, yakni Abdul Aziz ibn ad-Darawardi mengambil sanad yang ali, mengejar sanad yang ali. Ya, ketika mungkin karena belum sempat ketemu sebelumnya pakai perantara dan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala bertemu langsung dengan Suhail, bertemu dengan guru dari gurunya. Ya, guru dari gurunya. Maka langsung saya ketemu dengan Suhail. Ya, kemudian saya bertanya tentang hadis ini, betul enggak hadis ini dari hadis-hadis Anda? Ya, falam ya'rifu, dia tidak tahu, dia tidak kenal ini hadis. Ya, maka saya dan Abdul Aziz ad-Darawardi rahimahullah rawi masyhur thiqah. Maka saya katakan, inna Rabi'ata haddatsani anka bikadza. Rabi'ah menceritakan hadis ini dari kamu, ya, dari Anda dengan hadis ini. Ya. Maka Suhail kemudian menerima. Ya, Suhail kemudian menerima. Kenapa? Karena dia tidak menolak secara mutlak. Dia hanya mengatakan saya tidak tahu hadis ini apakah hadis saya atau bukan. Ya. Fakana Suhailun ba'da dzalika yaqul haddatsani Rabi'atu anni
Ya, anni haddatstuhu an abi bihi. Ya. Sehingga belakangan sejak kejadian ini Suhail, ya, Suhail bin Abi Saleh ini, ya. Nama Abu Saleh Zakwan As-Samman, rawi masyhur ya. Ya, Suhail bin Abi Saleh an Nabi Hurairah. Nah, sejak kejadian ini Suhail, ya, ketika ada orang yang mempertanyakan hadis ini kepadanya, dia bawakan sanadnya. Kata Suhail, ya, haddatsani bihi Rabi'ah, ya, haddatsani bihi Rabi'ah anni haddatstuhu. Ya. Menceritakan kepadaku Rabi'ah, yakni mengabarkan kepadaku, ya, Rabi'ah bin Abdurrahman dari saya sendiri. Jadi mutar sanadnya begini. Ya, ke Rabi'ah berkembali ke dirinya bahwa saya mengabarkan kepada dia dari ayahku, begitu. Ya, ini termasuk lihat bagaimana amanah ilmiah dari seorang guru. Ya, maksudnya di sini beliau ingin meletakkan uhdahnya kepada siapa? Rabi'ah. Tanggung jawabnya kepada Rabi'ah. Adapun saya tidak ingat, cuman saya tidak bisa dustakan karena saya tidak ingat. Dan Rabi'ah rawi yang thiqah. Saya percaya dengan dia. Ya. Cuman mimbab ihtiyat beliau letakkan uhdahnya di Rabi'ah. Yani dia yang tanggung jawab. Dia bilang, saya pernah menceritakan dia hadis ini, saya lupa tapi saya tidak nolak 100%, cuman saya lupa. Maka beliau pun mutar riwayatnya seperti itu, ya, untuk lepas dari uhdahnya. Nah, lepas dari uhdahnya. Taib, ini pembahasan berkenaan dengan man haddatsa wa nasi. 6. Selesai pembahasan, satu tambahan penjelasan berkenaan dengan as-sanad. Kemudian pembahasan yang terakhir berkenaan dengan sanad sebelum beliau masuk dalam pembahasan siyagut tahdis atau siyagur riwayah, siyagul ada. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in ittafaqa ruwatu fi siyagil ada'i aw ghairiha minal halati fahuwal musalsal. Kalau para perawi sepakat dalam siyagul ada, yakni sama semua siyagul adanya, sama persis atau sejenis, au ghairiha minal halat, atau kondisi-kondisi lain seputar rawi atau seputar sanad memiliki kesamaan, fahuwal musalsal, maka itu dinamakan hadis al musalsal. Taib. Ya, gambaran globalnya musalsal adalah ketika setiap tabaqat dari tabaqat periwayat hadis tersebut memiliki kesamaan atau keidentikan, ya, di mana kesamaan atau keidentikan ini kadang berkenaan dengan sanadnya, ya, kadang berkenaan dengan sanadnya, ya, maksud saya di sini sanadnya yakni perawinya, para perawinya, ya, berkenaan dengan para perawinya. Nah, kemudian ini berkenaan dengan perawi macam-macam. Kadang dari sisi sifat dari perawi, kadang dari sisi hal kondisi perawi ketika menceritakan hadis tersebut, kadang berupa ucapan yang sama dilontarkan oleh setiap perawi, sama persis ucapannya. Kadang berupa nama dari perawi tersebut, atau kadang berupa siyagul adanya, bukan nama-nama rawinya tapi tentang siyagul adanya. Misalnya hadis di mana setiap perawi, ya, di mana setiap perawi menggunakan kata haddatsana di dalamnya, menggunakan kata haddatsana di dalamnya, tidak ada yang pakai an dalam sanadnya, maka ini dikatakan musalsal bit tahdits. Musalsal bit tahdits. 6. Atau misalnya satunya pakai haddatsana, satunya pakai akhbarona, ya, satunya pakai sami'tu. Ini sama juga musalsal bit tahdits, bi sighatit tahdits. Musalsal bi sighatit tahdits. Walaupun lafadznya berbeda, satu pakai haddatsana, satu pakai akhbarna, satu pakai sami'tu, tapi ketiganya ini identik, yakni memiliki kesamaan jenis dalam hal bahwa ini semua lafadz-lafadz yang menunjukkan apa? Menunjukkan as-sama. Ya, menunjukkan as-sama. Jelas ya? 6. Dia pakai sami'tu dalam setiap sanad dikatakan musalsal bi bis sama. Atau misalnya kesamaan dari sisi ucapan yang diucapkan oleh atau kondisi dari setiap perawi. Misalnya ada hadis musalsal bil awwaliyah, di mana setiap perawi menjadikan, atau di mana setiap perawi hadis ini, ya,
menjadikan hadis ini sebagai hadis yang paling pertama kali dia dengar dari gurunya. Ya, di mana setiap murid, ya, hadis inilah hadis yang paling pertama kali dia dengar dari gurunya. Nah, dia dengar dari gurunya. Taib. Kemudian ada juga musalsal, kesamaan dari sisi penduduk. Misalnya dari awal sanad sampai sahabatnya, ya, bahkan sampai Nabi SAW semuanya orang Madinah. Maka dikatakan musalsal bil madaniyin. Ya, imma dia penduduk kota Madinah atau dia pernah datang ke kota Madinah tinggal beberapa di sana. Yang jelas imma pernah mampir di sana, pernah tinggal di sana beberapa lama, kemudian tinggalkan lagi, sudah syah dikatakan dia al-madani. Secara musalsal seperti ini, ya. Nah, atau misalnya semuanya adalah penduduk kota Syam, maka dikatakan musalsal bisyamin. Musalsal bisyamin. Kadang berupa perbuatan, di mana setiap perawi setelah menceritakan hadis tersebut, setiap guru ketika menceritakan hadis tersebut kepada muridnya, dia memegang jenggotnya seperti ini. Nanti dia dibawa muridnya ini ketika menceritakan kepada muridnya lagi, dia sambil memegang jenggotnya. Terus sampai ke bawah turun-temurun. Sama, memiliki kesamaan fiil. Ya. Jadi imma ucapan, imma perbuatan, atau imma gabungan dari keduanya, atau berkenaan dengan dengan si perawi. Misalnya dari awal sanad sampai akhir semua namanya Muhammad, dikatakan musalsal bil Muhammadin. Musalsal bil Muhammadin. Atau semuanya imamnya di dalam sanad rawi-rawinya adalah imam, hufadz, hafidz semuanya, dikatakan musalsal bil hufadz. Atau semua rawi-rawi di dalamnya dari awal sampai akhir semuanya meninggal di atas usia 70 tahun. Semuanya meninggal di atas usia 70 tahun, dikatakan musalsal bil muammarin. Musalsal bil muammarin. Ya, jadi intinya musalsal adalah ketika setiap tabaqat sanad memiliki kesamaan dari sudut pandang apa saja, baik berkenaan dengan perawinya secara khusus, orangnya, apakah dalam bentuk namanya atau tempat tinggalnya, ya, ataukah misalnya ucapan yang sama atau perbuatan yang sama, ataukah sigo tahdis, sigo ada yang digunakan juga sama, ya, semuanya dari awal sampai akhir pakai an, dikatakan musalsal bil an-ana masalan, ya. Maka semua kesamaan ini dikatakan hadis al-musalsal. Hadis al-musalsal. Jelas sampai sini, ya? Taib. Ini bentuk-bentuk hadis al-musalsal. Kemudian dari sudut pandang apakah musalsalnya lengkap dari awal sanad sampai akhir, hadis musalsal terbagi menjadi dua. Hadis musalsal terbagi menjadi dua. Ada musalsal yang kamil, yakni dari awal sanad sampai akhir sanad, betul-betul sampai di akhir, ya. Dan ada yang cuman yang nakis, musalsalnya nakis. Misalnya musalsalnya cuman berhenti di rawi tertentu, tidak sampai sahabat. Tidak sampai di sahabat, dia hanya berhenti di titik tertentu, di tabaqat tertentu, di atasnya itu sudah tidak musalsal. Ini juga dimasukkan dalam kategori al-musalsalat. Ya, walaupun musalsalnya tidak full, tapi dia berhenti di titik tertentu. Jelas, ya? Dan hadis al-musalsal ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, As-Sakhawi dan selainnya, bahwa kebanyakan hadis-hadis al-musalsal ini tidak ada yang sahih, kebanyakannya. Ya. yakni yang dimaksud tidak sahih adalah tasalsulnya yang tidak sahih. Artinya begini, bisa jadi matan hadis itu sahih, cuman bentuk tasalsulnya, kesamaan ini yang kemudian dhaif, tidak kuat. Imma dibuat-buat, ya, dibuat-buat supaya menjaga tasalsulnya. Ya, dibuat-buat untuk menjaga menjaga tasalsulnya. Ya. Karena hadis musalsal ini sebenarnya tidak berhubungan dengan tidak berhubungan secara langsung dengan tashih dan tadhif hadis. Ini termasuk dari milah ilmi hadis, termasuk dari garam-garamnya ilmu hadis, yakni hal-hal yang menarik di dalamnya. 6. Walaupun demikian, para ulama menegaskan bahwa hadis musalsal itu kebanyakannya hadis yang dhaif. Lafaz tasalsul pada hadis itu kebanyakannya dhaif, tapi tetap ada hadis-hadis yang sahih tasalsulnya. Yang sahih tasalsulnya, yang sampai puncak sampai akhir, atau ada yang sampai pertengahan tapi sahih. Ya, jadi kita bedakan ya, ketika kita katakan kebanyakan hadis musalsal dhaif, ketika kita dapati para ulama mengatakan kebanyakan hadis musalsal dhaif, yang dimaksudkan adalah tasalsulnya, bukan matannya. Matannya bisa jadi sahih, cuman tasalsulnya ini yang kemudian dhaif, tidak benar tasalsulnya.
Jelas sampai sini ya? Taib. Sebentar. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya musalsal yang paling sahih ya di dunia ini ya adalah al-musalsal bi qiraat suratis Saff. Al-musalsal bi qiraati suratis Saff. Ya, ini musalsal yang paling sahih. yakni sahih matannya dan sahih tasalsulnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai di masa ini. Ya, diriwayatkan turun-temurun di mana setiap guru ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, mereka membacakan suratus Saff dari awal sampai akhir. Mereka membacakan surah Saff sampai dari awal sampai akhir. Jelas ya? Nah, ini salah satu contoh hadis al-musalsal dari riwayat Syekh Waliullah Ad-Dihlawi rahimahullahu taala dari jalur Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ya dengan sanadnya sampai ke Waliullah Ad-Dihlawi. Nah, dari jalur Imam Ad-Darimi rahimahullah. Ini hadis musalsal bi qiraat suratis Saff riwayat Imam Ad-Darimi. Iya. Ini ya, riwayat Imam Ad-Darimi. Jadi hadis ini terdapat dalam Sunan Ad-Darimi, kemudian diriwayatkan turun-temurun dari Imam Ad-Darimi hadis ini. 6. Ad-Darimi berkata, haddatsana Muhammad ibn Katsir anil Auza'i an Yahya bin Abi Salamah an Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala qa'adna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna faqulna law na'lamu ayyal a'mali aqrabu ila Allah taala la'amilnahu fa anzalallahu azza wa jalla. Kata Abdullah bin Salam, kami beberapa orang sahabat Rasulullah SAW pernah saling diskusi ya, tadzakarna. Kami berkata, seandainya kami mengetahui amalan yang paling Allah cintai, kami pasti akan amalkan. Maka turunlah ayat ini, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sampai akhir hadis. Sampai akhir surah. Sampai akhir surah, dibaca sampai akhir. Lihat kata Abdullah bin Salam, kata Abdullah bin Salam, qala Abdullah bin Salam radhiyallahu an, qara'aha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha. Rasulullah SAW membacakan surah Saff sampai habis. Qala Abu Salamah Ibn Abdurrahman yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Salam. Wa qara'aha alaina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu hakadha. Wa qala Yahya yang meriwayatkan dari Abu Salamah, wa qara'aha alaina Abu Salamah hakadha. Qala Al-Auza'i fa qara'aha alaina Yahya. Qala Muhammad bin Katsir fa qara'aha alaina Al-Auza'i. Qala Ad-Darimi fa qara'aha alaina Muhammad bin Katsir. Wa qala Isa, yakni yang meriwayatkan dari Ad-Darimi, fa qara'aha alaina Ad-Darimi, terus ya sampai di zaman sekarang. Ya, sampai di zaman sekarang. 6. Dan alhamdulillah kami meriwayatkan hadis musalsal ini dengan syaratnya ya, musalsal bi qiraatis Saff dari sejumlah guru dari belasan atau mungkin lebih dari beberapa masyayikh, di mana semua membacakan kepada kami surah As-Saff dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Ini saya ingat pernah saya bacakan tapi yang hadir sekarang ya kebanyakannya ini ya, bukan santri lama ya, tabas. 6. Nah, ini musalsal bi qiraat suratis Saff. Ya, insyaallah taala nantilah kita mau bacakan, tapi butuh waktu ini insyaallah. 6. Yang unik dari riwayat ini al-musalsal bi qiraat suratis Saff, itu riwayatnya yang sahih, yang masyhur itu bukan dengan qiraahnya Hafs. Ya, bukan dengan qiraahnya Hafs. Ya, pada ayat di sini wallahu mutimmu nurihi. Kalau di qiraah Hafs, yang dalam yang musalsal yang sahih al-musalsal yang al-masyhur sanadnya dengan bacaan wallahu mutimmun nurahu bil fath. Wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun. Nah, taib, ini hadis yang musalsal yang paling sahih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan ini musalsal
yang kamil dari awal dari Nabi SAW sampai ke zaman kita sekarang, masih bersambung sampai di zaman kita sekarang. Kemudian ada juga hadis yang apa namanya juga haditsnya sahih, ya, juga haditsnya sahih, namanya al-musalsal bil mahabbah, di mana setiap guru, ya, berkata kepada muridnya, inni uhibbuk, inni uhibbuk. Nah, ini hadis dari jalan Abu Bakar ibn Abi Dunya rahimahullahu taala, qala haddatsana Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, qala haddatsani Amr bin Abi Salamah At-Tinnisi, qala haddatsana Abdata Al-Hakam ibn Abdah, qala haddatsani Haywa ibn Syurai an Uqbah ibn Muslim an Abi Abdurrahman Al-Hubuli anis Sunabihi rahimahullah an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni uhibbuk. Kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, inni uhibbuk, faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam sebagian riwayat, inni uhibbik, ya Mu'adz, inni uhibbuk, ya, atau usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat, Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, inni uhibbuk, ya. Maka Mu'adz juga berkata kepada Sunabihi, qala Sunabihi qala li Mu'adz inni uhibbuk faqul hadha du'a. Qala Abu Abdurrahman qala li Sunabihi ana uhibbuk faqul. Qala Uqbah qala li Abdurrahman wa ana uhibbuk faqul. Dan seterusnya sampai di masa kita ini, ya. 6. Sampai di masa kita ini dari Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrasi, ya, Umar Hamdan Al-Mahrasi, ma'ruf, ya, ulama Indonesia. Qala lana fa'ali adh-dhahiri inni uhibbukum faqulu. 6. Dan apa namanya, kami meriwayatkan hadis ini dari Syekh Ahmad dan Muhammad ibn Abi Bakar Al-Hibshi, keduanya meriwayatkan dari Umar Hamdan Al-Mahrasi ini, ya, dan keduanya mengatakan, ya, bahwa Umar bin Hamdan berkata kepada kami, inni uhibbukum, ya, dan beliau berdua, Syekh Ahmad dan Muhammad ibn Abi Bakar Al-Hibshi, ya, ketika kami meriwayatkan hadis ini dari beliau, keduanya berkata, inni uhibbukum, ya, inni uhibbukum faqul, atau fala tada'anna dubura kulli salatin taqul. Ya, maka ini contoh hadis musalsal yang kamil, yang sempurna dari awal sampai akhir. Adapun contoh hadis musalsal yang tidak lengkap adalah hadis al-musalsal bil awwaliyah, di mana setiap rawi berkata wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari guru saya. 6. Ini dari jalur yang masyhur 6. Kita ambil yang masyhur dari jalur Imam Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Ya, dari Al-Hafidz Al-Iraqi. Ini sanad yang panjang, ya, karena sampai di zaman kita sekarang juga. Ya. Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, dan sebelumnya Al-Iraqi sudah musalsal terus sampai di zaman ini. Kata Al-Iraqi, qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Abdul Fathah Muhammad bin Ibrahim Al-Bakri Al-Maidumi. Al-Maidumi ini punya kitab khusus tentang musalsal bil awwaliyah. Namanya musalsal bil awwaliyah. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu. Qala akhbarna An-Najib Abdul Farj Abdul Latif ibn Abdul Mun'im Al-Harrani. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu. Qala akhbarna Al-Hafidz Abdul Farj Abdurrahman ibn Al-Jauzi. Ini masyhur Imam Ibn Al-Jauzi. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu. Qala akhbarna Abu Sa'id Ismail ibn Abi Saleh An-Naisaburi. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu. Qala akhbarna Walid Abu Saleh Ahmad ibn Abdul Malik Al-Muadzin. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu. Qala akhbarna Abu Tahir Muhammad ibn Muhammad Mahmash Az-Zabadi. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala akhbarna Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'nahu minhu. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Bishr ibn Al-Hakam. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala akhbarna Sufyan ibn Uyainah. Qala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Dan tasalsul bil awaliyahnya berhenti sampai di Ibnu Uyainah. Ya. Di mana sejak dari Ibnu Uyainah sampai para ulama di masa sekarang, ini hadis menjadi hadis yang paling pertama yang mereka dengar dari guru mereka. Karena itulah sudah menjadi tradisi para muhaddisin, ketika pertama kali membuka majelis, maka yang dibacakan adalah hadis ini. Ya. Di mana tasalsulnya berhenti sampai Sufyan ibn Uyainah. Ya, kemudian Ibnu Uyainah meriwayatkan dari gurunya Amr bin Dinar, dan ini bukan hadis pertama yang beliau dengar dari Amr bin Dinar. Karena itulah tasalsulnya stop di sini. An Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Taib. Ini ya hadisnya.
Dan apa namanya? Kami meriwayatkan hadis ini dari sekitar 100 orang guru, hadis musalsal bil awaliyah, yang semuanya merupakan dari 100 guru tersebut. Ini merupakan hadis yang pertama kali kami dengar dari mereka. Dan bagi ikhwan yang baru pertama kali atau belum pernah mendengarkan majelis hadis, kajian-kajian hadis dari saya, berarti ini adalah hadis yang paling pertama kali dia dengar, ya, karena dipersyaratkan dengan pembacaan sanadnya. Sebagian ulama mempersyaratkan, ya, maka ini saya ijazahkan kepada ikhwan yang pertama kali, ya, mendengar, ya, hadis musalsal bil awaliyah ini dari saya. Demikian pula musalsal bil mahabbah tadi, saya katakan inni uhibbukum fillah fala tada'anna dubura kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini terpenuhi juga syaratnya. Saya sampaikan kepada antum seluruhnya, inni uhibbukum fillah fala tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau dalam riwayat lain usikum, ya, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Dan banyak ya musalsalat, tapi sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kebanyakannya dhaif. Cuman kalau musalsalnya sahih, ya, musalsalnya sahih, dan musalsal yang sahih ada beberapa lah, ya, walaupun terhitung pakai jari. Musalsal kalau dia sahih, maka ini ada nilai plusnya dibandingkan sanad yang tidak musalsal. Kenapa? Karena itu menunjukkan kekuatan dhabat si perawi. Setiap perawi mengingat mengingat suatu sifat khusus berkenaan dengan gurunya. Berkenaan dengan apa? Dengan gurunya. Sehingga ini ziyadatul dhabat, membuat kita semakin yakin akan kebenaran hadis ini. Kenapa? Karena ya musalsal diriwayatkan dengan sifat yang sama. Jelas? Ini keutamaan hadis al-musalsal kalau hadisnya sahih. Ya, tapi kalau hadisnya dhaif, maka para ulama tetap sebutkan mimbab milahil ilm, ya. Disebutkan dalam karya tulis, walaupun tasalsulnya tidak sahih, tapi disebutkan dan diriwayatkan turun-temurun seperti itu. Ya, misalnya hadis musalsal bil Muhammadin, ya, semua rawinya namanya Muhammad. Ya, saya misalnya Muhammad Arfan, dari guru saya Muhammad bin Abi Bakar Al-Hibsyi, dari gurunya ke atas, ya, lewat jalur Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, dari guru beliau yang namanya Muhammad juga, terus sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini tadi terlepas dhaif tidaknya hadis ini, musalsalnya yang seperti ini, ya, walaupun tidak mutlak full semuanya diawali dengan Muhammad, ada yang keluar, tapi ya seperti yang kita katakan, kadang musalsal itu full, kadang musalsal itu tidak full, ya. Dan ada musalsal bid dimashqiyin, ya, atau ada yang mengatakan bisyamiyin, yaitu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, sampai akhir hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ini hadis yang paling asyraf yang dimiliki oleh ahlu Syam, dikatakan musalsal bisyamiyin. Sudah ya, ini hadis al-musalsal. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini akhir pembahasan berkenaan dengan fawaid ataupun sifat-sifat tertentu yang berkenaan dengan as-sanad. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan siyagul ada. Ya. Kita bacakan dulu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa siyagul ada'i sami'tu wa haddatsani tsumma akhbarani. Sebelumnya al-ada sebagaimana yang sudah sering berulang, ya, al-ada adalah apa? Lafaz yang digunakan oleh seorang guru ketika dia menyampaikan hadis kepada muridnya. Ya. Ketika saya mendengar dari guru, saya tahammul dari syekh. Nah, bagaimana bentuk ada saya kepada murid saya ketika saya menyampaikan hadis itu kepada murid saya? Apakah saya menggunakan haddatsana, menggunakan akhbaroni, atau menggunakan amba'ana dan semacamnya, atau pakai an masalan? Bagaimana caranya saya menyampaikan, mentransmisikan riwayat ini kepada murid saya, pakai lafaz apa?
Nah, lafadz ada ini, lafadz ada yang saya gunakan, siyagul ada yang saya gunakan kepada murid saya tergantung bentuk tahammul saya dari guru saya. Bagaimana saya mengambil riwayat ini dari guru saya, itu yang menentukan lafadz sigoh ada yang saya pakai. Jelas ya? Tahammul itu menerima, ada itu menyampaikan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa siyagul ada'i sami'tu wa haddatsani, thumma akhbarani wa qara'tu alayhi, thumma quri'a alayhi wa ana asma', thumma anba'ani, thumma nawalani, thumma syafahani, thumma kataba ilayya, thumma an wa nahwuha. Di sini al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 10. Ya, ada 10 siyagul ada. Di mana siyagul ada yang 10 ini beliau bagi menjadi 8 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi sami'tu wa haddatsani. Kenapa kita pahami ini tingkatan? Karena beliau gunakan huruf ataf summa. Summa yang menunjukkan tertib. Ya. Summa akhbarani wa qara'tu alaihi. Jadi tingkatan yang tertinggi sami'tu dengan haddatsani, tingkatan nomor 2 akhbarani wa qara'tu alaihi. Tingkatan ketiga summa quri'a alaihi wa ana asma'. Kemudian tingkatan berikutnya summa amba'ani, berikutnya summa nawalani, berikutnya summa syafahani, summa kataba ilayya, summa an wa nahwuha, dan semisalnya, yakni an atau anna fulanan qal, mu'an'an atau mu'an'an. Nah, ini 10 siyagul ada yang dilafalkan oleh para periwayat hadis kepada murid-murid mereka. Nah, pertanyaannya, kapan siyagul ada ini dipakai? Nih, kapan siyagul ada ini dipakai? Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, fal awwalani, adapun 2 yang pertama, yaitu sami'tu dengan haddatsani. Kapan saya menggunakan sami'tu dengan haddatsani kepada murid saya? Kata beliau, fal awwalani liman sami'a wahdahu min lafdhi syekhi fa in jama'a fa ma'a ghairi. Nah, sebelumnya perlu difahami bahwa proses transmisi ilmu atau secara khusus transmisi riwayat, ya, transmisi riwayat dari seorang dari gurunya, ya, di kalangan para ulama secara umum ada 3, yakni yang syah. Yang syah dianggap ini transmisi riwayatnya syah, atau dengan istilah lain muttasil, dianggap muttasil. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah guru yang membaca, murid yang menyimak. Menyimak dalam artian apakah si muridnya sudah pegang buku hadis gurunya, tinggal dia lihat saja, ada yang keliru dibenarkan, ataukah dalam proses imla, masalan si guru yang membaca, muridnya mengimla. Ini cara yang pertama. Ya, guru yang membaca, murid yang menyimak. Cara yang kedua sebaliknya. Ini biasa dikenal dengan namanya Dengan tahdis. Dikatakan majelis tahdis, yakni majelis di mana si guru membaca, murid yang mendengar. Dikatakan majelis as-sama, yakni guru yang membaca, murid yang mendengar. Kemudian yang kedua sebaliknya, murid yang membaca, guru yang mendengar. Murid yang membaca, guru yang mendengar. Kalau cara yang pertama tadi, guru yang membaca, ya, guru yang membaca, murid yang mendengar, ini banyak dipraktikkan di Yaman, ya, banyak dipraktikkan di Yaman. Sebaliknya yang kedua, murid yang membaca, guru yang mendengar, ya, ini namanya al-ard, ya, al-ard, diperhadapkan kepada guru, diperlihatkan, si murid seakan-akan memperlihatkan, ya Syekh, ini riwayat-riwayat Anda nih. Jadi dia bacakan, gurunya menyimak. Kalau ada yang salah dia perbaiki, dia revisi, dia suruh perbaiki muridnya kalau ada yang keliru. Dia akan tegur kalau ada yang keliru. Murid yang membaca, guru yang mendengar. Ini namanya al-ard. Ini banyak dipraktikkan di di Al-Haramain masalan. Di mana kebanyakan ketika ada kajian, muridnya yang membaca, bukan guru yang membaca matan. Ya, murid yang membaca matan, si guru tinggal mensyarah saja, memberikan ta'liq. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang membaca. Guru tidak membaca dan murid juga tidak membaca. Tidak ada tahdis, tidak ada al-ard. Tidak ada sama, tidak ada ard. Tidak ada yang membaca, cuman si guru mengatakan, nih buku hadis saya ijazahkan kepadamu, silakan riwayatkan semua yang terdapat di dalamnya. Maka ini juga syah. Ini juga apa? Ini juga syah. Ataukah si guru menulis surat atau menulis ijazah tertulis,
Ya, mengatakan saya izinkan kamu untuk memberikan riwayat-riwayat dan seterusnya. Tapi tidak ada pembacaan sama sekali. Tidak ada apa? Pembacaan sama sekali. Tidak ada guru yang membaca, tidak ada murid yang membaca. Yang ada hanyalah bentuknya apa? Secara umum adalah bentuk al-ijazah. Nah, jadi kita mau pahami gambaran global dulu tentang cara transmisi riwayat yang syah di kalangan muhaddisin. Jadi yang pertama, guru yang membaca, murid yang mendengar. Yang kedua, murid yang mendengar, guru yang membaca. Yang ketiga, dengan thariqah ijazah. Nanti kita akan terangkan bentuk-bentuknya. Nah, ijazah ini, apa ini ijazah? Ijazah dari kata ajaza yujizu ijazatan. Dia masdar dari ajaza. Ajaza artinya apa? Membolehkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan ijazah? Yakni seorang guru membolehkan kepada muridnya, mengizinkan kepada muridnya agar dia membolehkan murid-muridnya untuk meriwayatkan kembali riwayat-riwayat yang dia miliki. Riwayat-riwayat yang dia miliki. Misalnya seorang guru punya hadis atau sanad yang muttasil sama dia dengar dari gurunya, Sahih Bukhari. Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, ya mungkin dia melihat muridnya ini berbakat atau yang semacamnya, tapi tidak punya waktu yang banyak bersama dirinya, ya kemudian dia mengatakan ini ujizukum bi Sahih Al-Bukhari masalan. Saya ijazahkan kamu Sahih Al-Bukhari. Yani, hai muridku, saya izinkan kepada kamu untuk meriwayatkan Sahih Bukhari lewat jalur saya. Itu mana ijazah. Maka ijazah di sini adalah ijazah riwayah, pembolehan meriwayatkan. Paham sampai sini? Ini bukan ijazah ilmiah. Ya, ini berbeda antara ijazah riwayah dengan ijazah diroyah atau ijazah ilmiah. Adapun ijazah riwayah, maka ini sangat longgar persyaratannya. Tidak dipersyaratkan dia bisa bahasa Arab, bahkan walaupun dia tidak paham apa yang diriwayatkan, syah. Karena itulah ijazah riwayat bukan tazkiyah sama sekali kepada orang yang pegang ijazah tersebut. Walaupun dia punya 1000 lembar dari gurunya, ya dari guru 1000 orang juga, lembaran pembolehan ijazah itu tidak ada, untuk di zaman sekarang tidak terlalu berarti. Ya. Kalau dia tidak paham apa yang dia riwayatkan tersebut. Karena yang penting adalah pemahaman terhadap ilmu yang dia apa yang diriwayatkan dari gurunya, itu yang penting. Jelas sampai sini ya? Nah, itu yang penting. Nah, maka ya ibarat makanan ada covernya. Cover ini ijazah ini hanya sekedar cover, intinya adalah makanan. Kalau dia cuma punya bungkus makanan di dalamnya tidak ada gunanya. Ya, ini minim kegunaannya, bukan tidak berguna sama sekali. Tapi yang ditekankan di sini bahwa al-ijazah itu bukan tazkiyah sama sekali kepada seorang. Ketika dikatakan dia punya ijazah kitab ini, itu bukan tazkiyah sama sekali bukan. Karena itu hanya menunjukkan bahwa dia diizinkan oleh gurunya untuk meriwayatkan riwayat-riwayat gurunya. Sekedar itu saja. Tidak menunjukkan ijazah, tidak menunjukkan dia alim, tidak menunjukkan dia layak mengajar, tidak, sama sekali tidak. Ya, dan ini masyhur di kalangan para pembelajar. Ya, masyhur di kalangan para pembelajar ilmu ar-riwayah, ilmu hadis ini. Nah, dan masyhur di zaman dahulu, ya saya lupa namanya. Ya, para ulama berlomba-lomba mengambil sanad Al-Bukhari, sanad Sahih Al-Bukhari sama kepadanya Sahih Al-Bukhari, padahal dia adalah orang awam, orang ammi, tidak bisa bahasa Arab. Tapi Az-Zahabi mengambil sanad Sahih Bukhari darinya, Ibnu Taimiyah juga mengambil sanad Al-Bukhari darinya. Kenapa? Karena yang diinginkan dengannya hanyalah bersambung. Ya, sanadnya sampai kepada Al-Bukhari, sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, maka ini yang penting untuk dipahami, bahwa ketika dapati di luar sana dikatakan dia punya sanad ini, dia mendapatkan ijazah ini, itu la yufidu tazkiyatan, ya, albattah, sama sekali tidak menunjukkan tazkiyah. Seorang guru kalau ingin memberikan tazkiyah, diberikan ijazah ilmiah. Misalnya ini syahadah kelulusan kitab tertentu, dia sudah melewati ikhtibar, ujiannya, berarti dia kuasai, sudah dikasih, atau yang semacamnya. Tapi ini bukan pembahasannya di dalam pembahasan mustalahul hadis, dalam riwayat seperti ini. Nah, jadi yang ingin kita tekankan di sini bahwa masalah periwayatan yang dianggap muttasil sanadnya 3 ini. Apakah murid yang membaca, guru yang mendengar, atau guru yang membaca, yang pertama guru yang membaca, murid yang mendengar, yang kedua murid yang membaca, guru yang mendengar, yang ketiga lewat ijazah. Dan ini juga bersambung sanadnya, ya. Namun tentunya yang paling diutamakan adalah 1 dengan 2 ini, as-sama ini. Harus ada yang mendengar salah satunya. Itu yang paling diunggulkan.
ijazah ini ibarat rukhsah. Kalau yang dua tidak bisa, ya baru diambil yang ketiga. 6. Jelas ya? Ini gambaran umum tentang masalah al-ijazah, siyak al-ada. Bagaimana cara transmisi ilmu yang syah. Ya, dikatakan syah dari gurunya. Kalau tidak ada bentuk tiga ini, tidak ada, bukan guru yang membaca, bukan murid yang membaca, dan tidak ada juga pembolehan ijazah, maka sanadnya munqati, tidak dianggap syah riwayatnya. Tidak dianggap syah riwayatnya. Taib, sekarang masalahnya yang mana yang lebih kuat? Sama-sama ittisal. Guru yang membaca, murid yang mendengar, sanadnya muttasil. Atau murid yang membaca, guru yang mendengar, sanadnya juga muttasil. Tapi yang mana paling kuat ittisalnya? Nah, di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di urutan nomor 1 ada dua lafaz, yaitu sami'tu wa haddasani. Sami'tu dengan haddasani, kata beliau, fal awwalani liman sami'a wahdahu min lafzi syekh fa in jama'a fa ma'a ghairihi. Adapun pertama dan yang kedua, sami'tu dengan haddasani, ini bagi orang yang mendengarkan riwayat tersebut dari mulut gurunya, lafaz gurunya, yakni guru yang membaca, dia yang mendengar. Fa in jama'a, kalau datang dalam bentuk jama', misalnya sami'na atau haddasana, fa ma'a ghairihi, berarti dia tidak sendirian mendengarnya dari lafaz gurunya, melainkan ada temannya yang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada guru, dia datang ke rumahnya sendirian, datang ke rumahnya, ya Syekh, saya minta tolong bacakan kepada saya Sahih Al-Bukhari atau awal atau hadis Arba'in Nawawiyah masalan, atau dia mengikuti kajiannya, ya tapi cuma dia sendiri yang hadir, ya maka dia bisa menggunakan lafaz sami'tu atau haddasani. Atau kalau itu sifatnya di pengajian umum, banyak orang yang hadir, dia mengatakan apa? Haddasana atau sami'na. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjadikan ini di urutan nomor 1, menunjukkan bahwa beliau menguatkan, beliau merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa guru yang membaca, murid yang benar, yang mendengar itu lebih kuat ittisalnya dibandingkan murid yang baca, guru yang mendengar. Sekali lagi, dua-duanya muttasil, dua-duanya sama, tapi yang pertama kata Ibnu Hajar lebih kuat, dia di tingkatan tertinggi ketika guru yang membaca, murid yang mendengar. Kenapa katanya? Karena ketika guru yang membaca, apalagi kalau dia baca dari bukunya, hafalannya juga kuat, dia akan mudah kalau ada yang keliru, ya, mudah untuk merubah, ya kalau ada yang keliru. Jelas sampai sini. Berbeda kalau murid yang membaca, guru yang mendengar, ya syah juga, muttasil juga, cuman ya kadang kalau murid yang membaca, guru yang mendengar, ya bagus-bagus kalau ya terkadang guru itu penat mendengarkan, apalagi kalau bacaan kitab jangka maraton, ya 3 jam, 4 jam duduk, 5 jam duduk mendengarkan pembacaan dari para qurra al-hadis. Ya, kadang ngantuk sedikit atau kadang lalai sedikit, kadang ya misalnya agak keluar fokusnya, tidak mendengarkan hadis yang dibaca. Itu bisa terjadi, walaupun itu faktor manusiawi tentunya, tidak membuat sanadnya munqati dan semacamnya, tidak. Tapi maksudnya di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar memilih bentuk yang pertama lebih tinggi karena apa? Karena adanya celah pada jenis yang kedua. Kalau murid yang membaca, guru siapa tahu dia tidak fokus. Ya, jelas sampai sini. Nah, ini pendapat sebagian ahlul ilm yang seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini di urutan yang pertama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak, murid yang membaca lebih tinggi derajatnya dibandingkan guru yang membaca. Ya, murid yang membaca lebih tinggi derajatnya dibandingkan apa? Guru yang membaca. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga mengatakan sama saja. Mau guru yang membaca, murid yang membaca, tidak ada bedanya, sama-sama tingkatannya. Ya, sama-sama tingkatannya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, dan juga At-Tahawi rahimahullah. Beliau punya karya tulis khusus dalam masalah ini, persamaan antara haddasana dengan akhbarona, yakni guru yang membaca atau murid yang mendengar. Al-Bukhari juga punya bab khusus dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Ilm, bab tentang haddasana, akhbarona dan seterusnya disamakan. Ya, bisa dirujuk dalam Sahih Al-Bukhari. Ala kulli hal, ini 3 pendapat. Yang mana yang paling kuat? Guru yang membaca atau murid yang membaca? Sebagian berpendapat murid yang membaca lebih kuat, sebagian berpendapat guru yang membaca lebih kuat.
dan sebagian menyamakan, tapi semuanya sepakat bahwa ini muttasil, kuat seluruhnya. Taib. Maka itu manfaatnya tidak terlalu signifikan ya untuk mengetahui maratib ini. Tapi intinya semua muttasil. Ya, kecuali mungkin pada kasus-kasus tertentu yang dibutuhkan tarjih antara beberapa riwayat yang sama-sama muttasil, ya bisa jadi. Tapi secara umum faidahnya itu tidak terlalu signifikan dalam mengetahui, dalam membedakan ini. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kadang ada ditaklil dengan masalah itu. Summa qala rahimahullah. Jadi kalau saya mendengar dari guru saya, guru yang membaca saya dengar, maka ketika saya sampaikan riwayat yang saya dengar dari guru saya bilang kepada murid saya, haddatsani kalau saya sendirian. Sami'tu kalau saya sendirian. Atau kalau saya ramai-ramai mendengar dari guru saya katakan sami'na atau haddatsana. Baik. Kata beliau rahimahullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa awwaluha asrahuha wa arfa'uha fil imla. Ya, di urutan nomor 1 sami itu dengan haddatsani sama. Nah, di sini kemudian Al-Hafidz merinci lagi. Yang pertama lebih sharih dan lebih tinggi dalam imla. Yakni sekarang oke lah, saya mendengar dari guru saya. Guru saya membaca, saya mendengar. Ketika saya mau sampaikan riwayat itu kepada murid saya punya dua opsi. Saya bisa pakai sami'tu, saya bisa pakai haddatsani. Yang mana yang paling bagus saya pakai? Kata Ibnu Hajar, awwaluha, yang pertama yakni sami'tu itu lebih asrah dan arfa fil imla. Ketika saya mengimla hadis ini kepada murid-murid saya, maka lebih tinggi, lebih afdol kalau saya pakai sami'tu. Walaupun boleh saya pakai haddatsani. Saya pakai sami'na, walaupun boleh saya pakai haddatsana. Taib, ini sekedar tafadhul saja dalam masalah afdholiyah. Wasalisu warrabi, kemudian lafaz yang ketiga dan yang keempat, liman qara'a bi nafsi. Ketiga dan keempat berarti mana? Akhbarani atau qara'tu alaihi. Akhbarani qara'tu alaihi ini untuk al-ard, yaitu apa? Liman qara'a bi nafsihi. Dia membaca, gurunya yang mendengar. Misalnya saya hadir di kajian riwayat, majelis riwayat seorang guru, saya yang membaca, saya sebagai pembacanya, qari'nya namanya, qari'. Jadi sampai sini, saya qari' di majelis tersebut, saya membaca. Yang lainnya teman-teman saya dengar, saya yang baca. Nah, maka ketika saya membaca riwayat tersebut dari guru saya, buku tersebut dari guru saya, hadis tersebut dari guru saya, ketika saya mau sampaikan kepada murid saya nanti riwayat tersebut, saya punya dua opsi lafaz, yaitu saya bisa mengatakan akhbaroni atau qara'tu ala syekh. Akhbarani syekh fulan atau qara'tu ala syekh fulan. Ini dua pilihan kalau saya yang membaca. Jelas ya? Fa in jama'a fakal khamis. Nah ini. Tapi kalau bukan saya yang membaca, yakni ada teman saya membaca dan kami mendengar rame-rame gitu. Kami mendengar rame-rame. Ya, kata beliau, fa in jama'a fakal khamis, maka derajatnya sama seperti yang kelima. Apa itu? Quri'a alaihi wa ana asma. Jadi ini perhatikan dalam takbir. Beda kalau saya membaca, misalnya nih, saya duduk di depan guru. Kami duduk semua di depan guru. Kami banyak orang. Nah, di kitab tertentu, di hadis tertentu saya qari'nya, saya pembaca. Nah, ketika saya pembaca, maka lafadznya adalah akhbarani atau qara'tu alaihi ala syekh. Akhbarani syekh atau qara'tu ala syekh. Tapi ketika saya sebagai pendengar, teman saya yang baca, teman saya membaca, saya hadir di majelis tersebut. Misalnya Arba'in Nawawiyah, 20 hadis pertama saya yang baca, 21 sampai akhir teman saya yang baca. Maka 20 hadis ini ketika saya sampaikan kepada murid saya bisa menggunakan kata apa? Akhbaroni atau qara'tu ala syekh, karena saya pembacanya. Nah, di 20 hadis sisanya teman saya yang baca, saya pendengar. Ini yang dimaksud di sini. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in jama'a, yakni kalau banyak orang. Yakni dia yang baca, saya dengar. Untuk 20 hadis terakhir, 22 hadis terakhir di Arba'in Nawawiyah, teman saya baca, saya pendengar. Maka riwayat yang saya pakai ketika saya bacakan hadis itu kepada murid saya bukan lagi akhbarani atau bukan lagi apa? Qara'tu ala syekh, tapi quri'a alaihi wa ana asma. Ya. Saya mengatakan quri'a ala syekh wa ana asma.
dibacakan kepada guru, saya mendengar. Bukan saya yang baca, dibacakan kepada beliau, saya yang dengar. Jelas sampai sini? Ini mimbab tadqiq al-alfaz. Ya. Jelas sampai sini? Ini termasuk bentuk mendetailkan lafaz periwayatan. Mendetailkan lafaz periwayatan. Nah, walaupun banyak di kalangan ulama mutaakhirin banyak yang menggunakan akhbar ini juga, sama saja akhbar ini yakni saya membaca atau teman saya membaca, saya mendengar, banyak yang menyamakan akhbar ini, semuanya pakai lafaz akhbarona, karena kami rame-rame yang dengar, mau dia yang baca atau temannya yang baca dia yang mendengar, disamakan akhbarna. Cuman kalau mau ditadqiq lafadznya ya seperti ini, beda antara saya baca sama teman saya yang baca, saya nyimak, saya ikut mendengar. Jelas sampai sini ya? Taib. Karena itulah perhatikan, kalau kita mengambil riwayat dari seorang guru, ya, tidak ada salahnya, walaupun tidak juga tasyaddud. Ya. Artinya kalau kita mengetahui syekh ini ada, guru ini ada sanadnya, sudah kita ambillah saja dulu, kita ambil dulu, riwayatkan dulu apa yang ada. Ya. Tapi ketika ada celah, kita bisa tanyakan, syekh, yang Anda dengar langsung dari guru apa? Apakah guru Anda yang membaca, atau Anda yang membaca, atau teman Anda yang membaca? Yakni dikejar dulu riwayat-riwayat yang dia punya sama dari gurunya. Itu dulu diriwayatkan dari guru tersebut. Nah, kalau dia mengatakan iya ada 5 kitab, ya sudah itu dulu 5 dibaca. Sisanya berarti dia riwayatkan pakai ijazah saja dari gurunya. Nah, yang ijazah ini belakangan saja diambil riwayatnya. Dahulukan dulu yang kalau memang memungkinkan tidak memberatkan si syekh, ya, maka diambil dulu yang dia punya sama di situ. Diambil dulu yang dia punya sama. Maka tidak ada masalah kalau dia sudah dekat dengan gurunya, sudah biasa, tidak ada masalah dia tanya. Jangan beda kalau baru pertama ketemu, baru pertama ngobrol, tiba-tiba tanya, syekh, yang buku-buku yang Anda dengar dari guru Anda apa? Ini kan kurang sopan. Ya, tapi intinya bahwa tujuannya nanti mengarah ke sana, yakni dia nanti bedakan. Ya. Karena itulah seorang guru yang baik ketika membawakan riwayat dari muridnya kepada muridnya, dia harus pertegas sigoh dia itu. Apakah dia meriwayatkan secara ijazah dari gurunya, sama atau ard atau apa? Ya. Jangan cuma dia mengatakan misalnya kepada muridnya, arwi hadzal kitab an fulan an fulan an fulan. Saya meriwayatkan buku ini dari ini. Dari syekh ini apa bentuk tahammulnya guru saya ini? Apakah ijazah ataukah maksudnya dia mendengar tapi dia capek menyebutkan lafadznya, tidak perlulah, pokoknya dari gitu. Padahal dia mendengar. Maka yang aula bagi seorang guru ketika menyampaikan riwayatnya kepada si murid, yang aula adalah dia mentadqiq lafadznya. Dia menyebutkan lafadz diqqahnya. Kalau dia memang meriwayatkan secara ijazah, dia cukup mengatakan arwihi an fulan, karena memang bermakna ijazah. Tapi kalau dia punya gurunya membaca, dia mendengar, atau dia yang mendengar guru yang membaca, atau temannya yang membaca, ya temannya yang baca dia dengar, diperjelas supaya murid itu antusias. Oh, ini termasuk masmuatnya guru saya. Masmuat yakni riwayat-riwayat yang dia dengar, berarti ini lebih kuat ittisalnya dibandingkan sekedar ijazah. Taib, summa qala rahimahullahu ta'ala, wal imba'u bi ma'nal akhbari illa fi 'urfil mutaakhirin fa huwa lil ijazati ka'an. Nah, kemudian beliau langsung lompat ke pembahasan selanjutnya, summa amba'ani. Ya, amba'ani, ketika si guru mengatakan kepada muridnya amba'ani, apa artinya? Apa artinya? Ketika saya datang kepada seorang guru, misalnya, kemudian guru mengatakan amba'ana syekh fulan, amba'ani, kalau jamaah berarti amba'ana. Apa maknanya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal imba bi ma'nal ikhbar. Al-imba itu sama seperti khobar, yakni sama seperti akhbarona. Yakni kalau murid yang membaca, guru yang mendengar, bisa dia pakai akhbarona, dia bisa pakai amba'ana. Tapi kata beliau, illa fi 'urfil mutaakhirin fa huwa lil ijazah ka'an. Kecuali di urufnya ulama mutaakhirin. Kalau ditemukan di kalangan ulama mutaakhirin ada yang pakai kata amba'ana, maka itu bermakna ijazah, sama seperti karena juga menunjukkan ijazah. Ya, jadi kalau misalnya mendapati sanad gurunya cuma mengatakan arwi berarti ijazah, ini bukan sama. Itu hukum asalnya ya, hukum asalnya. Kecuali kalau gurunya malas untuk mempertegas lafadznya, saya punya sama tapi tulis begitu saja, dari gitu. Sekali lagi ini kurang bagus, tapi kadang guru melakukan ikhtisar dalam riwayat seperti ini. Ya. Jelas sampai sini. Maka itu ijazah. Adapun kata ambana
Amba'ana kalau kita temukan di sanad-sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau ashab kutubus sittah, atau Ad-Daraqutni, atau siapa Al-Baihaqi dari kalangan para ulama mutaqaddimin, ketika didapati amba'ana di situ, maka itu bermakna akhbarona. Al-ard, murid baca, guru dengar. Tapi kalau kita dapati di sanad-sanad orang-orang belakangan, misalnya sanadnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanad Al-Hafidz Ibnu Hajar ke bawah, rata-rata seperti itu. Kalau mereka menggunakan amba'ana, itu ijazah. Beda dengan istilah amba'ana di kalangan mutaqaddimin. Jelas sampai sini? Taib, wallahu taala alam bisawab. Segera cukup dulu syarat atau siag yang lain. Insyaallah taala kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Naam, wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.